A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memenuhi tugas UTS untuk etika pembelajaran, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yakni nama saya Mu'arif Ali Mustafa, dari kelas PBAC semester 6 ya. Dari kelas PBAC semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu untuk membuat video tentang pendidikan di era pandemi ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Langsung saja. Sebelumnya hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Kemudian sholawat serta salam kita berikan, kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah senantiasa memberikan seluruh tenaga perjuangan beliau untuk ketegaan ataupun kemajuan era Islam yang sampai sekarang ini kita bisa menikmatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Langsung saja. Di sini saya ingin membahas tentang pendidikan di era pandemi COVID-19 ataupun pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Baiklah teman-teman yang saya sayangi, Bapak dosen yang mengampu mata kuliah ini, kita semua mengetahui bahwasanya pendidikan di era COVID-19 ini sangat banyak sekali penurunan. Tapi dibalik itu tidak menutup kemungkinan dan juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak sekali kelebihan juga dan juga ada juga kekurangan. Baik, seperti yang kami rasakan sebagai mahasiswa, bahwasanya pendidikan di era pandemi 19 ini kelebihannya kami merasakan kemajuan teknologi, kemajuan digital yang kami rasakan dalam bidang perkuliahan. Contohnya kami bisa melakukan perkuliahan, pertemuan dengan dosen dengan hanya di rumah saja. Itu kan suatu kemajuan digital, suatu kemajuan teknologi yang sangat bagus. Kita hanya perlu di depan HP, hanya perlu di depan laptop, kita bisa membahas perkuliahan. Nah ya, kita bisa belajar dan banyak sekali mahasiswa tempatnya itu berbeda-beda. Nah, ini suatu kemajuan yang sangat bagus. Bapak dosen juga di rumah, teman-teman mahasiswa di rumah masing-masing, tapi kita bisa membahas mata kuliah, bisa berdiskusi bareng-bareng, bisa kerja kelompok dan lain-lain. Kemudian yang saya rasakan, kita untuk kelebihan kita bisa merasakan bahwasanya teknologi ini sangat membantu, apalagi pendidikan di era pandemi ini ya. Karena di era pandemi kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa kemana-mana. Ya alhamdulillah untuk akhir-akhir ini tahun-tahun 2022 ini sudah mulai renggang. Dan semoga saja negara kita tercinta ini segera dihilangkan
ataupun segera selesai era pandemi ini. Amin amin ya Allah. Amin. Dan itu tadi ya, untuk kelebihannya sangat bagus sekali. Era digital itu kita bisa membahas, kita bisa berdiskusi, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa belajar tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Mungkin kalau kita belajar di kampus ataupun secara offline, kita dibatasi dengan waktu ya. Kita dibatasi dengan waktu. Mungkin kita hanya bisa bertemu, bertatap muka dari pagi sampai siang. Mungkin mentok ataupun pol itu bisa sampai sore. Nah, itu sudah bagus gitu, malam dan kapanpun kita tidak bisa. Tetapi dengan adanya era digital ini, dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita bisa belajar, kita bisa berdiskusi tanpa terhalang oleh ruang dan waktu ya. Contohnya malam kita bisa berdiskusi karena kan kita di rumah masing-masing gitu. Kita keadaan yang satu di Jakarta, yang satu di Madiun, jadi beda-beda daerah, beda-beda kota, itu bisa berdiskusi, itu kan sangat bagus ya. Jadi yang sangat saya rasakan itu kemajuan teknologi sangat membantu dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di balik itu semua ada pun kekurangan-kekurangan yang saya rasakan. Yang pertama adalah kita tidak bisa bertemu dengan teman ya. Tentunya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai kaum milenial, kita sebagai anak muda, tentunya sosialisasi kita sangat kurang sekali ya. Karena kita jarang bertemu dengan teman, jarang bertemu dengan bapak dosen, ibu dosen. Itu saya kira suatu kekurangan. Karena bertemu dengan orang lain itu bisa menambah tali silaturahmi kita, bisa menambah saudara-saudara kita, ilmu kita tentunya juga berbeda gitu. Itu yang sangat penting ya. Kemudian yang sangat saya rasakan yang kedua, kita tidak bisa belajar bermuajahah ataupun bertatap muka langsung dengan guru kita ataupun dosen kita. Itu yang sangat saya sayangkan. Mungkin tidak saya saja yang merasakan, teman-teman yang lain dari mahasiswa yang lain juga merasakan. Karena setahu saya, yang pernah saya pelajari dalam suatu kitab di pondok pesantren itu, ketika kita bisa memiliki guru, ketika kita bisa bermuajahah ataupun bertatap muka langsung dengan guru kita, maka kita sebagai murid ataupun mahasiswa itu bisa merasakan ataupun mendapatkan keberkahan di balik itu gitu. Jadi ada barokahnya sendiri. Kita bisa memandang wajah beliau yang sangat alim, yang berilmu. Contohnya kita bisa, ketika kita offline ya, kita bisa bertemu dengan dosen, kita bisa memandang wajah-wajah beliau yang sangat berseri-seri, kita bisa melihat pancaran ilmu dari wajah beliau. Itu secara tidak langsung kita juga bisa menyerap gitu loh. Itu yang kami rasakan, terutama yang saya rasakan dari kekurangan era digital ini gitu loh. Kekurangan pendidikan ketika pandemi, khususnya ketika kita belajar dari rumah masing-masing. Kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang berilmu, dosen tentunya ketika di perkuliahan. Itu sangat disayangkan ya. Jadi harapan kami semoga era pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dengan teman-teman sehingga kekeluargaan kita ada, kemudian sosialisasi kita bagus, kita juga bisa bertemu dengan dosen, guru-guru kita. Nah, kita bisa langsung memandang wajah-wajah beliau yang berilmu sehingga secara tidak langsung kita bisa menyerap ilmu beliau itu. Kemudian yang tidak bisa kita rasakan yakni manajemen kelas seperti yang ada di teori, ataupun yang ada di mata kuliah etika pembelajaran ini. Manajemen kelas termasuk salah satu salah satu materi yang sangat berguna.
Jadi ketika kita pembelajaran online, otomatis kita tidak bisa merasakan manajemen kelas. Kita bisa merasakan manajemen kelas tetapi tidak semuanya gitu. Contohnya maksudnya semuanya pengorganisasian, kedisiplinan piket kelas, kemudian kerja kelompok di kelas, datang tepat waktu di kelas, itu kita tidak bisa merasakan. Mungkin yang kita rasakan manajemen kelas ketika online ini hanyalah kita mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mau tahu itu tugas dari mana, yang penting kita bisa mengumpulkan. Kita ketika zoom kita juga zoom. Nah, jadi cuma itu yang dapat kita rasakan. Jadi ya sekali lagi harapan kami adalah semoga era pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami bisa bermuajah, bertemu dengan teman-teman, bertatap muka dengan antum-antum semua sebagai pendidik kami di kampus ataupun di perkuliahan. Baik, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, Bapak dosen. Kurang lebih saya Muarif Ali Mustafa dari PBAJ semester 6. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.